Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini kami akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin. Watak Khulafaur Ar-Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki watak sangat jujur dalam mengemban amanah dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Khalifah Abu Bakar merupakan salah seorang tipe pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Sebagai bukti, meskipun ajal hampir datang menjemput, ia masih juga memikirkan harta umat, amanat kaum muslimin. Padahal apalah arti seekor unta, seorang budak, dan sehelai permandani yang sudah usang dibandingkan dengan kekuasaan besar yang digenggamnya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Watak Sayyidina Umar bin Khattab yaitu yang pertama, pemberani. Pemberani adalah sifat dasar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Maka ketika beliau masuk Islam, sifat pemberani ini beliau arahkan dalam membela dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sederhana. Sederhana adalah pribadi sederhana yang dimiliki oleh Umar bin Khattab ketika telah masuk Islam. Hal ini bisa dibuktikan ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Umar tidak pernah tinggal di sebuah istana, rumah mentereng, ataupun gedung yang tinggi. Tapi beliau tinggal di sebuah bangunan sederhana dekat masjid dan lebih sering berada di masjid. Bahkan beliau lebih sering tertidur di atas pelapa kurma daripada kasur yang empuk. Yang ketiga, tegas. Salah satu bentuk ketegasan Umar bin Khattab adalah ketika beliau memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang dalam pemikiran bahwa Umar merasa takut kalaulah umat Islam terlalu mendakwakan Khalid bin Walid yang telah berhasil memimpin pasukan meraih kemenangan dalam beberapa pertempuran. Yang keempat, adil. Yang kelima, loyalitas yang tinggi. Yang keenam, bertanggung jawab. Utsman bin Affan. Utsman termasuk salah satu sahabat yang selalu mendampingi dan menyertai perjuangan Rasulullah SAW. Berikut beberapa sikap mulia dari sosok Utsman bin Affan yang bisa kita jadikan panutan. Watak dari Sayyidina Utsman bin Affan yaitu dermawan, cerdas, penyantun, sabar, serta penyayang. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Watak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah rendah hati. Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai sahabat Rasulullah SAW yang paling berani. Ali yang juga merupakan keponakan Rasulullah ini memiliki ketangkasan dalam memainkan pedang. Meskipun semua orang mengaku bahwa dirinya yang paling berani, namun Ali sendiri mengaku bahwa bukanlah dia yang paling berani, melainkan adalah Abu Bakar. Pengakuan Ali seperti diriwayatkan Al-Bazzar. Ali berkata, "Ketahuilah, kalau aku tiada seorang musuh pun yang maju sendirian dari barisannya aku untuk menantangku bertanding, melainkan aku akan melayaninya. Akan tetapi orang yang paling berani adalah Abu Bakar." Prestasi yang dicapai Khulafaur Ar-Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah mencapai prestasi yang pertama, keberangkatan pasukan Usamah bin Zaid sesuai dengan pesan Rasulullah. Yang kedua, melakukan peperangan dengan kaum atau orang-orang murtad. Yang ketiga, penaklukan Islam di berbagai wilayah. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi yang telah dicapainya adalah yang pertama,
melakukan pengembangan di bidang perekonomian. Yang kedua, kestabilan politik dan sistem pemerintahan. Yang ketiga, melakukan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, penaklukan wilayah untuk perkembangan Islam. Yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan telah mencapai beberapa prestasi. Yang pertama, melakukan pembukuan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Yang keempat, pembentukan armada angkatan laut. Dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Prestasi yang telah dicapainya adalah menjadi pemimpin armada perang. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Yang ketiga, memajukan ilmu bahasa. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panglima Khalid bin Walid ditunjuk sebagai panglima militer menuju wilayah Irak dan berhasil menduduki kota Hira pada tahun 12 Hijriah yang sebelumnya di bawah kekuasaan Persia. Sedangkan ke Syam, Abu Bakar mengirim 4 pasukan, diantaranya pasukan Ubaidah bin Jarrah, pasukan Yazid bin Abu Sufyan, pasukan Syurahbil bin Hasanah, dan pasukan Amr bin As. Dalam ekspedisi di Syam, pasukan Islam mendapat perlawanan sengit dari pasukan Romawi. Untuk menambah kekuatan di Syam, Khalid bin Walid yang telah berhasil menaklukkan Hira diperintahkan untuk membantu pasukan muslimin di Syam. Pasukan gabungan muslimin berhasil menaklukkan Syam lalu diiringi dengan berhasilnya menaklukkan Yerusalem atau Palestina dalam peperangan Ajnadain. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah, ekspansi tetap dilanjutkan oleh khalifah berikutnya yaitu Umar bin Khattab. Pada era Umar bin Khattab, gelombang ekspansi Islam berlangsung cepat. Wilayah demi wilayah pun di luar Jazirah Arab dapat dibebaskan. Pada tahun 14 Hijriah, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Khalid bin Walid berhasil membebaskan kota Damaskus dari tangan kekuasaan Bizantium. Selanjutnya, dengan menggunakan Syam sebagai pangkalan militer, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Sedangkan ke wilayah Irak, Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin di sana. Di Mesir, pasukan Amr bin As berhasil merebut Alexandria, ibu kota Mesir, di bawah kekaisaran Bizantium. Dengan jatuhnya jantung Mesir, pasukan Amr bin As dengan mudah menguasai seluruh wilayah Mesir dan menjadikan kota Fustat sebagai basis pasukannya. Di Irak, kota Qadisiyah dapat dikuasai pada tahun 15 Hijriah. Dari Qadisiyah inilah ekspansi Islam berlanjut hingga kota Madain, hingga dapat dikuasai dan membuat Raja Persia kabur ke wilayah Persia lainnya yang belum terjangkau oleh pasukan muslimin. Di Irak, pasukan Islam telah membebaskan kota Qadisiyah, Madain, hingga ke Mosul pada tahun 20 Hijriah. Saat pemerintahan Umar bin Khattab berakhir karena ia wafat terbunuh pada tahun 23 Hijriah. Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga tetap meneruskan ekspansi ke wilayah di luar Jazirah Arab. Di Armenia dan Azerbaijan, pasukan muslimin dipandu oleh Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Sementara di wilayah timur, di bawah pimpinan Abdullah bin Amir, pasukan muslimin dapat mengalahkan sisa kekaisaran Persia hingga wilayah Kusaran, Sistan dapat dikuasai. Di Mesir pun pasukan Islam berhasil sebagaimana pasukan di timur dan di utara.
Di bawah pimpinan gubernur Mesir, saat itu pasukan berhasil menaklukkan sebagian Afrika Utara dengan ibu kota Tripoli. Ketika Khalifah Utsman bin Affan menghadapi kekisruhan politik dalam negeri, hingga ia wafat dibunuh oleh para pemberontak pada tahun 35 Hijriah. Ali bin Abi Thalib pun naik sebagai khalifah keempat. Namun, daerah kekhalifahan Ali, sudut politik kekhalifahan semakin tinggi dari peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, sehingga terjadi beberapa pemberontakan hingga perang saudara antara kubu Khalifah Ali dan kubu Muawiyah bin Abu Sufyan. Kondisi kekacauan politik di masa Ali membuat terkurasnya kekuatan militer untuk menumpas beberapa pemberontak, sehingga gelombang pembebasan wilayah pun terhenti sementara waktu. Perkembangan seni dan budaya. Di dalam bidang kebudayaan, Khulafaur Rasyidin mempunyai jasa yang besar. Khulafaur Rasyidin adalah tokoh-tokoh yang memiliki ilmu yang tinggi dan pengalaman yang sangat luas. Pada masa ilmu pengetahuan seperti budaya dan arsitek itu berkembang dengan baik. Berbagai ilmu pengetahuan Islam yang diajarkan kepada pemeluknya dengan melalui para sahabat, tabi'in, dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Dalam kesenian umat Islam juga mengalami kemajuan pada masa Khulafaur Rasyidin. Dalam kesenian ini bukan hanya kesenian yang berupa lagu-lagu, akan tetapi yang lebih penting adalah seni arsitektur atau seni bangunan. Dan banyak sekali di kalangan kaum muslim yang mempunyai minat untuk mempelajari ilmu seni bangunan ini. Produk budaya materi yang berupa sarana ibadah, masjid pada masa Khulafaur Rasyidin tidaklah banyak. Perjuangan utama mereka dalam hal mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Masjid-masjid didirikan dalam bentuk yang fungsional. Pada Khalifah ketiga dan keempat, mulailah diperkaya dan dipercantik. Pola yang dianut masih tetap. Pola awal yakni pola 4 persegi panjang, berdinding tembok tinggi yang di dalamnya terdapat san dan liwan. Pada masa Khalifah Umar telah ada usaha membangun kembali bangunan Masjidil Haram di Mekah, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana dan mengarah ke sifat fungsional. Selain itu, Khalifah Umar juga membangun Masjid Kufah pada masa 637 Masehi. Itu yang unik. Masjid ini tidak dibatasi dengan dinding tembok batu atau tanah liat yang tinggi, tetapi melainkan dibatasi dengan kolam air. Liwannya bertiang marmer yang konon berasal dari kerajaan Parsi.